Puji Tuhan, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, pemirsa, juga peserta daripada acara Zoom di tanggal 15 Desember 2024, di mana kita merayakan Natal pada hari yang berbahagia ini, yang diikuti oleh banyak teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih. Nah, perayaan Natal adalah perayaan yang pertama yang dilakukan dan dirayakan oleh seluruh umat Kristiani seluruh dunia, tidak berdiri sendiri, karena perayaan yang kedua, yaitu Paskah, cerita sejarah tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, yang sebenarnya ditujukan kepada kaum Israel asli, tapi telah menjadi berkat buat begitu banyak bangsa dan suku bangsa di luar bangsa Israel yang asli. Sehingga mereka, termasuk Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, disebut sebagai kaum percaya, kaum Kristiani, pengikut Kristus, dan juga disebut sebagai kaum Israel baru. Karena raja bangsa Israel asli dan umat Kristiani, raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih Ibnu Maryam, yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini. Juga tidak akan lepas dari perayaan yang ketiga, yaitu perayaan kaum Kristiani seluruh dunia yang merayakan Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit dari antara orang mati waktu Paskah, lalu naik ke surga. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga dirayakan di seluruh muka bumi. Dan kemudian kita akan merayakan perayaan yang keempat, yaitu Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dan tidak bisa dilepaskan, sangat erat hubungannya dengan perayaan kaum Kristiani yang kelima, yang belum terjadi, tetapi sudah dinubuatkan, dan pada malam hari ini kembali untuk diingatkan bahwa perayaan yang kelima, yaitu rapture, pengangkatan, saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, sangkakala dibunyikan oleh malaikat ketujuh. Seluruh umat manusia yang percaya kepadanya dan telah hidupnya berkenan kepadanya lah yang akan bisa mendengar bunyi sangkakala itu dan langsung diubahkan tubuhnya untuk menyongsong Kristus di awan-awan. Dan mereka yang meninggal sebelum kedatangan Kristus akan bangkit. Dan itu semuanya ditulis di dalam Alkitab sebelum Kristus lahir dan sesudah Tuhan Yesus Kristus lahir. Mari kita baca tentang peristiwa perayaan Natal ini seperti apa yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang pertama. Lukas 2 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Karena waktu itu Italia, bangsa Romawi,
memerintah seluruh dunia. Dan ayat yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Sekarang dikenal dengan ibu kotanya Damaskus, yang beberapa hari terakhir ini disibukkan dengan jatuhnya pemimpin Syria yang sudah sekian puluh tahun memerintah secara turun-temurun. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Waktu itu ditujukan kepada bangsa Israel, tapi malaikat mengatakan kepada seluruh bangsa. Berarti bukan hanya bangsa Israel saja. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jelas, Tuhan Yesus Kristus disebut oleh malaikat dengan panggilan Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lagu yang terkenal adalah Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Itu lagunya diterjemahkan dalam bahasa Latin. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulangi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang seperti apa? Yang bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita ini, yaitu manusia yang berkenan kepadanya. Wow! Jadi ada satu standar dan kategori, hanya manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhanlah yang akan mengalami dan merasakan dan memiliki hidup penuh damai sejahtera. Lagunya adalah lagu yang diberi judul Hormat Diberi. Saya masih ingat lagu itu seperti ini, Bapak Ibu. Dikutip dari ayat ini.
Dulu waktu kecil saya nggak mengerti. Setelah mempelajari Alkitab, saya baru mengerti. Dan di dalam bahasa Indonesia, sangat indah. Orang yang berkenan dan dikenan oleh Tuhan, itu adalah orang yang disebut di dalam lagu ini seperti ini. Hormat diberi, hormat diberi bagi Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Dan seterusnya. Ternyata orang yang berkenan dan dikenan oleh Allah disebut dalam bahasa Indonesia di lagu ini adalah orang kesudian Allah. Jadi kalau kita bertamu misalnya ke rumah orang dan orang itu belum kita kenal, maka kita permisi. Bolehkah kita masuk dan diterima? Kalau sang pemilik rumah berkenan kepada kita untuk kita boleh melangkahkan kaki dan masuk di rumahnya dan diterima dengan baik, maka inilah yang disebut pemilik rumah itu sudi, terbuka dengan rela hati, memperkenan Anda sebagai orang yang dia sudikan, dia perkenankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat menarik. Siapa orang yang berkenan pada Tuhan? Seperti apa modelnya? Ternyata tidak jauh. Dan orang tersebut adalah yang namanya Maria, Ibunda Yesus Kristus, yang saat melahirkan Tuhan Yesus, dia statusnya masih perawan dan baru bertunangan dengan Yusuf, tunangannya, yang akan menjadi ayah dari Tuhan Yesus. Sifat dan sikap seperti apa yang dimiliki oleh Maria, Ibunda Yesus? Mari kita baca di dalam kitab Lukas 1. Mulai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, keturunan Nabi dan Raja Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, salam, shalom, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Kenapa dia terkejut? Karena dia belum pernah mengalami didatangi malaikat Tuhan. Lalu menyapa dengan kata-kata yang begitu terhormat. Dilanjutkan. Apabila
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya. Jadi orangnya bukan orang yang suka melakukan respons yang responsif. Tapi orangnya termasuk orang yang kalem, yang bisa menjaga hati, juga emosi. Dan ini yang dilakukan. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Ternyata malaikat tersebut mengerti apa yang dipikirkan oleh Bunda Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, Yosua, Hamasya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi predikat dan standar Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu bukan dari manusia asalnya, tetapi dari Tuhan Allah sendiri yang mengutus malaikatnya untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Berarti Tuhan Yesus itu akan menggantikan Daud sebagai raja. Wow. Atas kaum keturunan Yakub yang berubah namanya menjadi Israel. Berarti Tuhan Yesus itu adalah raja Yakub, keturunan Yakub, Israel namanya, dengan ke-12 suku bangsa yang adalah anak-anak Bapak Yakub. Sampai selama-lamanya. Berarti sifatnya kerajaan Tuhan Yesus Kristus beda dengan kerajaan Daud. Karena kerajaan Raja Daud, Nabi Daud, stop, berhenti. Stop. Sampai dia meninggal, selesai. Diteruskan oleh putranya, Sulaiman. Sulaiman wafat, selesai. Tapi akan diteruskan oleh Yesus Kristus, anak Bunda Maria, sebagai Raja kaum Israel selama-lamanya. Berarti kekal, tanpa batas, tanpa ada pemberhentian, berarti berlangsung terus sampai selama-lamanya. Dahsyat. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, tidak akan stop. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kok tato harus bisa beranak? Belum berhubungan dengan laki-laki. Kok bisa aku melahirkan? Ini jawaban malaikat
ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, karena perawan Maria mengandung, dan kandungan itu terjadi oleh karena Rohul Kudus. Dan hal ini dicatat, saudaraku sekalian, hal yang amat penting dan belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi kepada siapapun juga di muka bumi ini, kecuali terjadi hanya dalam diri Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Ibnu Maryam. Haleluya. Puji Tuhan. Disebut kudus karena yang mengandung adalah Roh Kudus. Dan anehnya, hal yang sangat amat penting, orang bilang vokal, aneh, ajaib, tidak lazim, ditulis juga di dalam sebuah kitab yang dipercaya menjadi kitab sucinya saudara-saudara kita yang memeluk agama terbesar di negara dan bangsa kita, Republik Indonesia tercinta. Di dalam surat Maryam dan di dalam surat yang lain ada ditulis ayat ini. Luar biasa. Dan perkataan itu belum stop. Saya ulangi. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu, Maria, akan disebut kudus, anak Allah. Tegas. 2 kali disebut. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang diperkatakan oleh malaikat utusan Allah Israel yang bernama Yahweh. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isi serba sekalian alam. Allah Israel. Jelas Anda dan saya percaya dan mempunyai kepercayaan kepada Allah yang adalah Allahnya Israel. Bangsa Israel yang sekarang lagi bermasalah, diserang oleh demikian banyak suku bangsa di sekitarnya. Dihimpit, tapi tidak terhimpit. Dan ada ditulis di dalam kitab Yeremia. Saat mereka perang dan diperangi, sama seperti yang terjadi sekarang, menang terus, Tuhan Yesus belum akan datang. Tapi akan ada waktunya dia terjepit. Dia mulai keteteran. Saat itulah rajanya yang bernama Yesus Kristus, Tuhannya, rajanya Israel, akan turun, menolong, membela, dan berperang untuk
bangsa Israel yang adalah bangsa satu-satunya di muka bumi yang diciptakan dan dibuat oleh Tuhan Allah sendiri. Miliknya. Dan barang siapa mengusik akan miliknya, mengusik akan biji matanya. Dan itu ada tersurat di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Saya teruskan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, jadi Maria memiliki sanak saudara yang bernama Elisabet yang juga dulunya mandul tapi telah mengandung dan beranak. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Berarti Elisabet itu waktu mengandung bayi yang dikandungannya yang namanya Yahya, yang kemudian disebut sebagai Yahya Pembaptis. Itu mengandung di hari tuanya. Suatu mujizat. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang dipikirkan oleh Bunda Maria? Ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ibunya anak Allah diberitahu oleh malaikat, tapi dia tetap rendah hati. Dan dia merendahkan diri. Dan dia mengaku bahwa dia hanyalah seorang hamba Tuhan. Tidak lebih. Walaupun yang dikandungnya adalah anak Allah. Yaitu Allah sendiri. Yang menjelma, berinkarnasi untuk menjadi seorang bayi. Lahir, dikandung oleh Roh Kudus, pakai tempat kandungan rahim Bunda Maria, supaya dia bisa lahir sebagai manusia normal. Dan ternyata dia setelah darahnya ditemukan di sekitar Gunung Golgota, di mana dia ditikam dan mati di atas kayu salib. Darahnya kemudian dibawa ke laboratorium. Ternyata darahnya lain daripada manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena dia memiliki kromosom yang Y yang tidak dimiliki oleh manusia siapapun juga di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia disebut kudus, yang tidak pernah berdosa. Haleluya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah sifat pribadi Bunda Maria yang sangat-sangat mulia. Orangnya rendah hati, tidak sok emosional,
Tapi jika dia mau melakukan sesuatu, dia berpikir masak-masak, baru bicara dan berbuat. Dahsyat. Inilah berita Natal. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, manusia-manusia yang dikenan oleh Tuhan adalah manusia-manusia yang memiliki sifat, perilaku, dan pribadi seperti Bunda Maria. Tidak suka sok menyombongkan diri, sok merasa diri hebat, tapi selalu merendahkan diri. Yang kedua, yang penting dalam merayakan Natal adalah arti dan inti, maksud dan tujuan Natal itu sendiri. Apakah inti dan arti tujuan Natal? Yaitu tadi yang ada ditulis di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama. Arti Natal. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi adalah di sorga. Itulah tempat Allah, Anda dan saya. Yang kedua, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seperti contohnya Bunda Maria ini. Dan apa yang dimiliki? Sifat dan keadaan apa lagi yang dimiliki oleh Bunda Maria? Yuk kita lihat sebentar. Apa yang terjadi ketika Bunda Maria diberitahu oleh malaikat, langsung dia pergi menengok ini, sepupunya ini, yang namanya Elizabeth, sanak saudaranya ini. Ayat yang ke-39, Lukas 1. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi suami Elizabeth namanya Imam Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow. Ini adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya menyampaikan salam, shalom, salam. Roh Kudus bekerja. Ada transfer spirit keluar dari Maria, lalu masuk ke dalam rahim Elizabeth. Anak yang dikandung yaitu Yohanes, Yahya, yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis, Yahya Pembaptis, mulai meronta-ronta bergerak, dan ibunya Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah tanda orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang
penuh dengan Roh Kudus. Bukan sebaliknya, Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih diteruskan ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Dari mana Elizabeth bisa tahu bahwa Maria akan mengandung? Tapi dia langsung bernubuat sambil berseru dengan suara nyaring. Kata Elizabeth, diberkatilah engkau Maria di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Berhenti? Tidak. Masih diteruskan dalam sikap hormat dan sedang dipenuhi Roh Kudus. Dia mengatakan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan datang mengunjungi aku. Ini adalah satu nubuat. Manusia Maaf teman-teman, Pak Sam kena gangguan. Tunggu sebentar ya. Dilanjut waktu. lanjut. Boksu silakan dilanjut. Ya, sudah. Sudah jelas, Suara jelas, 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 jelas. jelas. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Saya senang ada kejadian ini. Ada ATHG, ancaman, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan. Hal ini menandakan bahwa iblis, musuh Tuhan Yesus, yaitu musuh Anda dan saya, tidak senang kita merayakan Natal dan mengupas tentang kebenaran. Haleluya. Haleluya. Saya lanjutkan. Bisa, Bapak Tejo, untuk dilanjutkan? Silakan Boksu, sudah terang. Nah, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkati engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Berarti Elizabeth yang tidak pernah diberitahu oleh manusia siapapun juga tidak diberitahu oleh malaikat siapapun, tapi bisa mengatakan dan bisa bernubuat karena dia dipenuhi Roh Kudus, bahwa buah rahim Maria
sanak saudaranya itu diberkati, dan Maria adalah wanita yang diberkati dari sekian banyak wanita. Lalu Elizabeth menyebut bahwa bayi yang akan dikandung di dalam rahim Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhannya Elizabeth. Manusia yang pertama yang dipakai oleh Tuhan untuk memproklamirkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Anak manusia, Maria, saudara, sanak saudaranya, tapi disebut, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku yang adalah Maria, sanak saudaraku, datang mengunjungi aku, tapi disebut ibu Tuhanku. Dahsyat. Ya, Pak. Sebab sesungguhnya ketika Oleh itu kue, salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ada damai sejahtera. Tanda damai sejahtera adalah sukacita, girang, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wow, ini satu warning. Sekaligus nubuat, tapi warning. Warning bagi siapa? Bagi Anda dan saya yang hidup 2024 tahun kemudian setelah bayi Kristus lahir. Apa? Keadaan apa? Dan berbahagialah ia, Anda dan saya, manusia yang hidup jauh dari Israel, yang telah percaya. Kalau Anda dan saya itu percaya, Anda dan saya adalah orang yang bahagia. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, apa yang dikatakan oleh Elizabeth kepada Maria itu dari Tuhan, apa yang dikatakan malaikat kepada baik Maria itu adalah dari Tuhan dan akan terlaksana. Haleluya, puji Tuhan. Nah, lalu orang yang berkenan kepada Tuhan itu yang seperti apa lagi? Wow, ternyata orang yang seperti apa itu yang berkenan pada Tuhan itu ada di dalam kitab Lukas yang terusannya, ayat 44 dan ayat yang ke-42, seperti yang sudah kita bahas. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang percaya, dan orang yang bahagia. Maaf tanya, Anda dan saya sebagai orang Kristiani, sudah berapa lama menjadi kaum Kristiani? Permisi tanya, apakah Anda bukan hanya di hari-hari Natal ini mengalami damai sejahtera, sukacita, dan bahagia? Lalu kalau setelah Natal, akhir Desember, bulan Januari, Februari, dan selanjutnya, apakah Anda dan saya akan selalu memiliki
password damai sejahtera itu. Ini penting. Sangat penting. Nah, saya harap, sangat berharap dan berdoa agar para pemirsa juga pengikut acara Zoom pada malam hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, memiliki satu keyakinan, aku pasti diberkati Tuhan sesuai dengan tema perenungan kita. Seri yang ke-23 hari ini, 15 Desember 2024. Apakah hanya di tahun 2024 ini? Bagaimana dengan tahun depan yang hanya beberapa hari lagi akan kita alami dan masyarakat damai sejahtera itu? Ini penting. Coba mari kita merefleksi, merenungkan. Adakah kita ini ada damai? Memiliki damai dengan siapa? Dengan orang tua kita. Bagi yang sudah menikah, dengan mertua kita. Dengan saudara-saudara kita sekandung. Dengan sepupu-sepupu kita seperti Maria. Lalu dengan saudara-saudara kita, para famili. Lalu dengan kalau kita adalah orang tua, dengan anak-anak kita. Adakah itu damai sejahtera? Kalau kita ini mertua dengan para menantu, adakah damai sejahtera itu? Ini penting Bapak Ibu. Karena begitu banyak, maaf, terjadi justru di gereja. Gereja telah kehilangan satu kata, damai sejahtera Natal. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan itu harus mengalami damai sejahtera dan satu kata password bahagia setiap hari di dalam kehidupan kita, bukan? Nah, ini adalah berita Natal 2024. Biarlah damai sejahtera itu selalu mengikuti Anda dan saya, juga keluarga kita. Suasana kita studi ada damai sejahtera. Berarti kita studi dengan girang, bukan dengan terpaksa atau susah. Oh tidak, sukacita. Saya harap siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi di STT SOE dan di STT manapun juga yang mendengar akan berita Natal pada malam hari ini. Anda melakukan studi Anda dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, hati yang gembira, girang. Karena apa? Anda melakukan itu sebagai suatu kebahagiaan. Haleluya. Nah, mari kita lihat tentang sejarah riwayat kelahiran Yesus Kristus secara kronologi, bertautan, dan yang dinubuatkan oleh beberapa nabi. Bukan hanya satu nabi saja. Yuk mari kita lihat nabi yang pertama adalah Nabi Yesaya. Mari kita baca Yesaya 6 ayat 13. Ini yang terjadi justru saat bangsa Israel porak-poranda. Mereka sedang mengalami dijajah. Mereka hidup dalam suasana susah. Tidak ada cahaya sama sekali. Suram. Karena apa? Karena mereka itu hidup di dalam situasi
yang porak-poranda. Mereka itu adalah sisa-sisa Israel yang pulang dari tanah Babel. Karena di Babel mereka itu dibuang sebagai orang buangan. Budak. Nah, turunlah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Itu ditulis dalam Yesaya 6 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sebentar. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 6 ayat yang ke-13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka. Jadi bangsa Israel itu kalau masih ada 1/10-nya saja yang masih tinggal dan hidup, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi. Pohon beringin itu pohon yang lebat daunnya, pengayom, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Saya ulangi, yang tunggulnya, tunasnya tetap tinggal berdiri, eksis pada waktu ditebang. Bangsa Israel itu dimusnahkan dan tinggal sisanya 1/10 saja. Tapi masih ada janji dan nubuatan tentang keturunan Daud, tunas Daud, tunggulnya akan tetap berdiri sekalipun dia ditebang, sekali pohonnya ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Haleluya. Dahsyat. Yesaya lahir sekitar, hidup sekitar 650-an tahun sampai 670-an tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dia sudah mengatakan tentang hal itu. Dan masih diteruskan di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yuk kita baca. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu, Israel, suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah, Tuhan Allah beserta kita. Itulah arti dari Immanuel. Berbahagialah di antara kita ada rektor STT SOE yang namanya adalah Bapak Immanuel Landunau. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, masih ditulis untuk pasal yang selanjutnya, yaitu pasal yang ke-9. Tentang siapa? Tentang bayi yang akan dilahirkan, yang merupakan tunas dari Daud. Daudnya tumbang, pohonnya ditebang, tapi tunasnya tetap muncul, hidup, dan ada. Keluar
Yesaya 9, kita baca mulai ayat yang sebelumnya, Yesaya 8 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu, yaitu Israel. Yang saat itu suram, tapi tidak akan selalu suram. Wah, itu janji Tuhan. Itu yang dinubuatkan. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, bahkan Laut Merah. Daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jelas disebut seberang Yordan, disitulah Kanaan. Wow. Lalu pasal yang ke-9 yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, itu bangsa Israel, dan bangsa-bangsa di muka bumi, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Bukan akan bersinar. Telah bersinar. Baru akan jadi 650 tahun kemudian. Tapi Yesaya menubuatkan dengan gamblang berani dan tegas. Terangnya telah bersinar. Hal ini penting buat Anda dan saya. Anda adalah pengikut yang percaya dan mengikuti jalan hidupnya anak Natal. Anak Natal bersinar. Adakah hidup Anda dan saya bersinar? Itu penting, Bapak Ibu. Oh iya, kita lanjutkan. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7. Dari pasal 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Belum terjadi, tapi sudah diyakini. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu nama Yesus Kristus. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan perikop ini anehnya ditutup dengan kalimat ini. Kecemburuan Tuhan, huruf besar TUHN, yang adalah Allah Israel, Yahweh namanya, Allah pencipta langit dan bumi, serba semesta alam, akan melakukan hal ini. Melakukan hal ini apa? Yaitu bahwa seorang putra-putra Allah, anak Allah, akan lahir. Dan dia akan memerintah. Memerintah di mana? Memerintah di bumi. Kapan? Saat dia lahir, mati, disalibkan, bangkit naik ke surga,
pulang ke rumah Bapa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya. Jadi perikop ini bukan hanya bicara tentang Natal 2024 tahun yang lalu, tapi di bahunya ada lambang pemerintahan karena dia akan disebut Raja. Kapan dia akan memerintah? Saat dia akan datang dengan satu acara perayaan kelima yang belum pernah terjadi, tapi pasti akan terjadi, yaitu rapture, pengangkatan. Jadi peristiwa Natal, perayaan Kristiani yang pertama di muka bumi dan seluruh dunia tidak bisa lepas dan sangat erat hubungannya dengan perayaan Kristiani yang kelima yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Dan Anda dan saya lah yang akan mengalami hal itu kalau kita masih hidup dan Tuhan Yesus datang kembali. Syaratnya, malam hari ini kita diingatkan bahwa hanya orang yang diperkenan dan dikenan oleh Tuhanlah yang akan mengalami rapture ini, pengangkatan ini. Tidak usah mengalami the great tribulation, kesusahan yang sangat amat besar. No, kita diluputkan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya teruskan tentang nubuatan Yesaya di ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Berarti langgeng, eternal, selama-lamanya di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Hai kaum Kristiani yang percaya dan pengikut Kristus. Adakah hidup Anda satu bersinar? Kedua, Anda adalah orang yang benar. Ketiga, orang adil. Dan orang yang baik. Karena sinar itu adalah pohon. Anda dan saya harus menjadi terang, sinar. Dan terang itu adalah pohon. Dan di hari Natal ini, ketika saya masih kecil, diajarkan lagu pohon terang, sangat indah rupamu. Anda dan saya, rupa Anda dan saya harus sama. Seperti rupa sang pohon terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sang pohon terang, wajahnya ganteng, sangat indah rupawan. Anda dan saya harus memiliki wajah yang indah. Kapan? Karena ada pepatah, muka manusia adalah cermin apa yang ada dan terkandung di dalam hatinya. Kalau hati Anda dan saya itu mengandung buah terang, pertama, kebaikan. Kedua, keadilan. Ketiga, kebenaran. Maka otomatis muka kita ini akan bercahaya, akan bersinar. Kenapa? Tidak ada kejahatan, tidak ada hati yang jahat, karena dari hati timbul pikiran, angan-angan, dan tingkah laku jahat. Haleluya. Wow, ini digambarkan di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel
juga ngomong, juga berbicara tentang apa? Akhir zaman. Oh, seperti apa akhir zaman yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel? Yuk kita lihat sebentar. Kita lihat sebentar kitab Daniel 12 supaya kita tidak lupa. 12 ayat yang pertama. Daniel 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yaitu malaikat yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, kaum Israel. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, Great Tribulation, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, kapan waktu itu? Ketika Tuhan Yesus datang, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, meninggal dan mati, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan Eh, sabar ya, sebentar lagi masuk lagi. Rupanya kena persoalan. banyak tempat di bumi ini, bukan hanya di Indonesia. Banyak orang yang merayakan Natal hanya setahun sekali. Apa yang mereka lakukan? Maaf. Sudah lumayan mereka mau datang ke gereja untuk datang merayakan Natal. Hanya setahun sekali. Lalu apa yang mereka kerjakan? Di bulan-bulan yang lainnya. Mereka satu, tidak ke gereja. Tidak membaca Alkitab. Boro-boro itu melakukan seperti yang semestinya mereka lakukan, yaitu membaca doa, lalu hidup dekat dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari Natal ini hanya orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhanlah, yang mau melekat dengan firman Tuhanlah, yang hidupnya tidak sembarangan, tapi orang-orang yang disebut berkenan kepada Tuhan, kesucian Allah, yang hidupnya dijaga. Tidak sembaranganlah yang akan mengalami rapture. Orang yang mengalami rapture adalah orang yang otomatis diselamatkan. Tapi orang percaya, tapi masih melakukan kejahatan dan hidup dalam dosa, minta maaf, tidak akan mengalami rapture. Tidak akan mengalami arti inti kebahagiaan.
yang adalah damai sejahtera. Bagaimana bisa damai sejahtera? Kalau sebagian manusia dan kaum percaya masih hidup dalam melakukan dosa. Masih terikat dan dibelenggu oleh dosa. Dosa seks. Dosa masih suka minum arak. Bahkan peminum, pecandu arak. Masih suka melakukan judi. Apalagi sekarang lebih gampang. Judi online. Tahu, kemarin seorang kawan sahabat saya terbaik habis mau bunuh diri. Karena apa? Harta kekayaannya habis. Karena apa? Judi online. Nah, masih ada lagi yang tidak bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini adalah belenggu. Dan itu ada ditulis di dalam kitab Yesaya. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan orang dalam kesembuhan. Mari kita lihat ayatnya. Kita lihat. Ini adalah berita Natal. Yuk kita lihat. Kita baca sebentar. Kitab Yesaya. Juga masih terdapat di dalam kitab Yesaya. Kita baca yaitu Yesaya 53. Mari kita baca. Tadi tentang Daniel, dia mengingatkan, kembali lagi ke Daniel sebentar, bahwa orang-orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki sifat dan sikap yang berdampak kepada orang lain. Maria penuh dengan Roh Kudus, Elizabeth pun disapa penuh Roh Kudus. Dan orang-orang di dalam kitab Daniel ini adalah orang-orang yang seperti apa? Yang diluputkan. Terluput dari yang namanya Great Tribulation. Lalu orang-orang yang bijaksana. Wah, gangguan lagi. Sudah bisa masuk? Oke. Nah, Bapak Ibu, selama berjalan 2 tahun, kita tidak pernah mengalami seperti malam hari. Tapi puji Tuhan, hal ini boleh terjadi sebagai bukti bahwa perayaan Natal, saat merayakan Natal, harus diingatkan hal-hal yang seperti saya perkatakan ini. Supaya anak-anak Tuhan yang masih hidup bergelimang dalam dosa, dan di dalam kelemahan masih terikat dan dibelenggu oleh dosa, dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah, menjadi teranglah, dan berbuah teranglah sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki buah terang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15, kalau kamu tidak berbuah, berarti kita ini pohon terang, tapi tidak berbuah, buah terang, yaitu 1 kebaikan, 2 keadilan, 3 kebenaran,
kita akan dipotong, ditebang, dibunuh oleh Tuhan Yesus sendiri. Wah, ini berita Natal yang tidak biasanya. Tapi itulah kenyataannya. Dan berita Natal adalah supaya manusia di seluruh muka bumi, termasuk dan khususnya orang-orang Israel dan Israel baru, supaya mereka hidup sebagai orang-orang yang berkenan dan dikenan oleh Tuhan. Dan Yesaya 53 mengatakan seperti ini. Kita baca ayat yang pertama, Yesaya 53. Siapakah yang percaya? Maaf. Kepada berita yang kami dengar. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat yang kedua. Kembali ini janjinya. Sebagai taruk, sebagai tunas, ia tumbuh di hadapan Tuhan. TUHN huruf besar. Yahweh Allah Israel pencipta langit dan bumi serta sekalian alam. Dan sebagai tunas dari tanah kering saat Israel kekeringan dan dalam sikon suram. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Seperti apa wajah orang ini? Dan seperti apa dia diperlakukan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang selanjutnya keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus Kristus dipakukan di atas kayu salib, dicambuki, didera, mati untuk menebus dosa Anda dan saya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang, ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, tunas itu, sebagai orang yang benar dan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Yesus Kristus satu-satunya orang yang bisa membenarkan Anda dan saya, orang-orang yang tidak benar. Kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Matinya Tuhan Yesus pun sudah dinubuatkan. Dia akan ada di antara pemberontak-pemberontak, para penjahat. Konklusi Natal pada malam hari ini dialami oleh siapa? Dialami oleh
yang namanya nama dari seorang prajurit Romawi yang menikam Tuhan Yesus untuk memastikan apakah Tuhan Yesus benar-benar sudah mati. Namanya prajurit, bahkan kepala pasukan itu adalah Longinus. Longinus ini ternyata mengalami kelemahan. Matanya kurang jelas. Dia tidak bisa sambil memegang yang namanya tombak. Dia berdiri persis di bawahnya Tuhan Yesus yang sedang disalibkan. Untuk memastikan sebagai komandan, kalau Tuhan Yesus tidak mati benar-benar, dialah yang akan dihukum dan akan digantung, disalibkan sebagai ganti dari orang yang tidak bisa dia bunuh. Maka dari itu dia mengambil tombak dan dengan mata yang dia dekatkan kepada tubuh Kristus, dia mulai melihat samar-samar dan dia tusuk lambung Yesus Kristus. Dan terjadilah ketika dia menusuk menurut apa yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Markus kita akan bisa membaca Markus 15 ayat 39. Saat dia menusuk lambung Yesus Kristus, darah dan cairan muncrat dari lambung Yesus Kristus masuk ke dalam matanya. Dan seketika itu juga matanya yang bermasalah, yang tidak bisa melihat dengan jelas, tercelek, sembuh. Sehingga dia dengan lantang berkata, benar, dialah anak Allah. Dahsyat Bapak Ibu. Benar apa yang dikatakan oleh Yesaya. Dia datang agar bilur-bilurnya menyembuhkan. Pesan Natal terakhir yang dibawakan malam hari ini. Bagi Anda dan saya yang sakit, mempunyai kelemahan, kekurangan, sakit apapun juga, sakit pikiran, sakit hati, masih ada dendam, masih ada kebencian, apapun juga namanya. Mari, seperti Longinus, dia kemudian percaya, dia kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai tentara. Dia mulai pergi menginjil. Dan dialah yang dipanggil oleh kaum Nasrani dari golongan Katolik kuno sebagai Longinus yang disebut Santo Longinus. Dia meninggal dan jasadnya, bahkan patungnya dibuat untuk mengingat bahwa dia adalah tipe manusia yang membunuh, menikam Kristus, tapi beroleh kasih karunia Natal, damai sejahtera telah merubah hidupnya.
berubah dari seorang pembunuh penikam menjadi seorang pengabar Injil, menjadi santo yang ada patungnya di Vatikan. Dahsyat. Ini adalah satu bukti bahwa firman Tuhan ya dan amin. Berkuasa, kekuasaannya sangat besar, sanggup untuk merubah saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kelemahan, kekurangan, yang masih suka hidup menjauh dari Kristus. Mari, balik, pulanglah, kembali kepada Kristusmu. Hidup mendekatlah dengan Kristus, supaya Anda menjadi pemilik kerajaan surga. Kapan? Saat Tuhan Yesus datang, sangkakala berbunyi, saat Tuhan Yesus datang untuk memanggil kita pulang, balik ke surga. Apa jawab Anda? Juga saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian, karena hari ini kita merayakan Natal dengan gangguan yang bertubi-tubi. Mari kita melantunkan lagu bersama-sama, yaitu lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. 2 minggu lagi yang akan datang, kita akan melakukan acara Zoom yang terakhir di tahun 2024, tutup tahun di Minggu tanggal 29, pukul 7 malam tepat. Anda semua kita undang untuk merayakan, menyambut, menyongsong tahun baru 2025. Dan kita akan melakukan, yaitu memeriksa diri kita, apakah sudah di tahun 2025 ini hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pernikahan kita berkenan kepada Tuhan. Jalan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tingkah laku kita berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, wrong and virgin, mother and child, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Silent night, holy night, shepherds quail
Kemute, Boksu. Kemute. Mic-nya Boksu kemute. Mic-nya Boksu kemute. Baik, puji Tuhan. Sungguh satu kasih karunia yang besar. Kita masih dipanjangkan umur kita dan masih bisa merayakan Natal bersama dengan grup Zoom pada malam hari ini. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan Selamat Natal 2024. Tuhan Yesus memberkati Anda dan untuk bisa memiliki pribadi dan sifat-sifat seperti Bunda Maria. Rendah hati, bisa menahan, menjaga hati, juga menjaga emosi, tidak hidup sembarangan, tidak mengeluarkan kata-kata sembarangan, tapi selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, yang benar, dan menguatkan iman. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya sebagai orang yang berkenan dan diperkenan oleh Tuhan, juga sesama manusia. Tuhan berkati. Boleh saya minta yang namanya Ibu Farida